Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Pengkhianatan di Balik Senyuman episode ketiga. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang awalnya dijodohkan oleh sahabatnya sendiri dengan seorang pria tampan baik hati. Namun ternyata semuanya berubah ketika 5 tahun berlalu, semenjak hari pernikahannya. Dan sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar nggak penasaran, langsung saja ya kita ke ceritanya. Apa yang dicemaskan Tia memang terwujud pada akhirnya. Mariana tidak lagi intim dan akrab dengannya seperti ketika mereka masih remaja. Sementara itu David terus mendesak agar Sheila mau menikah dengannya. Sheila dibelenggu rasa bimbang. Kenapa ia harus menolak cinta tulus David? Kalau memang laki-laki itu bersungguh-sungguh, kalau memang laki-laki itu menjadi idamannya sejak dulu, tak bisa dielakkan lagi. Kalau semua orang mengetahui hubungannya dengan David, biar saja mereka mengetahui, termasuk Raya yang memang harus tahu jika ia hanya mendapat bayang pertama dari cinta David. Kalau ia tetap ingin menjadi teman akrab Sheila serta jadi istri David, maka ia harus mau memberi izin kepada suaminya untuk menikahi Sheila lagi. Raya sama sekali tidak mau dimadu oleh David. Malah ia memilih dicerai saja daripada harus makan hati dikalahkan dalam segala-galanya oleh Sheila. Karena Raya tahu kalau cinta David kepadanya sesungguhnya hanyalah fata morgana. Tak ada gunanya Raya berhayal tentang indahnya cinta kalau akhirnya cinta itu dimanipulasi suaminya. Tapi dengan hidup bersama satu ranjang satu atap, Sheila merasa belum pas. Kalau saja pertemuan mereka memang baru pertama. Tapi mereka kan sudah lama merencanakannya. Kenapa Sheila harus mau diajak hidup bersama tanpa dinikahi oleh David? Apakah itu tidak hanya mengenakan David dan menyengsarakan dia sendiri? Sementara Raya merasa kehilangan sebagian kasih sayang dari suaminya. Sheila tidak memperoleh hak-hak yang sah, sedang David bisa melakukan sekehendak hatinya. Sheila ingin cinta yang ia dambakan dulu itu kembali kepadanya dalam keadaan utuh. Tidak terbagi kepada siapapun termasuk kepada Raya, yang selalu menuntut agar David melepaskan salah satu dari wanita-wanita itu. Seperti biasanya, David selalu pulang menjemput Sheila dari kantor, kemudian mengantarkannya hingga rumah. Lalu mereka bisa seperti pengantin baru saling bercumbu dan bersenda gurau. Kalau sudah begitu, maka Sheila akan kembali seperti ketika masih remaja, berpadu dengan David. Tapi hari itu Sheila gelisah. Dia lebih banyak memikirkan nasibnya daripada melayani birahi David yang tak kunjung padam. Betapa hina dirinya kalau hanya mau diajak kumpul kebo oleh David. Dan hal itu bukan tidak mungkin akan sampai ke orang tuanya, apalagi gosip di kantornya kian gencar. Kenapa mesti dipikirkan? Sekarang kita tinggal menunggu waktu saja. Besok atau lusa kita bisa kawin. Berarti kita telah kembali ke dalam masa cinta kita dulu. Kenapa kau risaukan? Ucap David kepada Sheila saat berada di kediamannya. Kamu harus ambil keputusan secepatnya, desak Sheila. Aku sudah ajukan ke pengadilan. Bulan depan sidangnya. Pokoknya kami sudah menyepakati satu alasan, agar perceraian kami bisa berjalan lancar. Soalnya dia sudah bekerja, tentu saja sudah punya kekuatan sendiri, kata David sambil melingkarkan tangannya ke pundak Sheila. Jadi kamu sudah katakan pada Raya kan? Ya jelas sudah. Raya mau. Memang itu yang diinginkan. Aku sudah mengatakan hal yang sebenarnya, hubungan antara kita, kata David. Mendengar itu Sheila jadi sangat terkejut. Matanya membelalak memandang David dengan sangat serius. Betapa tidak serius. Dia sendiri yang selama ini menutup rahasia itu tak sampai hati mengatakannya kepada Raya. Sekarang malah David yang berterus terang. Lantas apa kata Raya? Lantas apa anggapan Raya kepadanya? Pasti ia jadi sangat membencinya atau malah dendam. Habisnya, dia terus mendesak dan menuduhku. Aku yakin dia sudah tahu sebelum aku membeberkan semuanya, kata David. Kamu kejam, ucap Sheila sembari melepas pelukan David. Kenapa? Lebih baik aku katakan yang sebenarnya, biar semua terbuka. Kita pun merasa lega. Lega? Kamu tidak pernah pikirkan apa akibatnya? Raya teman sekelasku ketika masih SMP. Aku tahu perasaannya. Dengan keterangan darimu, bukan cuma dugaannya yang kian menyedihkannya. Anak itu akan merasa sangat kehilangan dan merasa kita permainkan. Bisa-bisa ia frustasi, kata Sheila. Frustasi atau tidak, itu urusannya. Yang penting cinta kita akan abadi.
kita akan kembali membangun bahtera cinta yang lama kita bina dan dambakan. Kenapa kita harus menodainya dengan berpikir dangkal? Sudahlah, kata David dengan angkuhnya. Kamu kejam, tidak memikirkan kesengsaraannya. Aku tidak suka kalau hidup kita di atas kesengsaraan orang lain. Ini berarti kita telah berdosa besar. Kalau kau pikirkan nasib Raya, kenapa tidak sejak dulu saja? Aku tidak tahu apa-apa tentang perempuan cengeng itu. Kalau bukan kamu yang mempertemukan, siapa lagi yang tahu Raya? Sejak dulu ibuku juga mengharapkan kamu sebagai menantunya. Ibu memang lebih senang mantu tidak sekedar ningrat, tetapi juga berpendidikan tinggi. Apalagi Raya sama sekali tidak bisa memberikan keturunan pada keluargaku, kata David sambil berdiri membelakangi Sheila. Ya, aku lakukan itu karena aku tak mau kehilangan kamu, agar kamu tidak jatuh ke tangan orang lain selagi aku pergi ke seberang, kata Sheila terus terang. Begitu pula aku, tapi aku pernah berpesan agar kamu tidak melukai hati Raya, timpal Sheila sebelum David menyelesaikan perkataannya. Aku memang tidak pernah melukainya. Kalau saja Raya bisa memberiku keturunan, mungkin keputusanku tidak begini. Kau akan menyayanginya kan? Seperti yang kau amanatkan kepadaku. Kalau begitu, apa yang kau harapkan dariku selain anak? Kita bangun kembali cinta kita yang telah kandas ke dasar samudra. Berusaha memang Tuhan telah menjodohkan kita, sehingga kita harus melintasi jalan yang berliku. Ya, kukira memang begitu. Ketika malam kian merangkak menyelimuti bumi, angin di luar menghembus hingga menghentak-hentak. Tulang dan jantung kian berpacu melawan dingin. Nafsu birahi berselimutkan cinta, degup jantung bertatahkan udara yang dingin membeku. Gejolak darah menjejak-jejak kala nafsu menggeliat bersama detak jantung. Lantas mereka mulai mengarungi samudra asmara dengan sejuta rasa. Tak lagi perlu berdebat atau mengadu argumen, niat mereka telah menyatu menjadi satu arah. Sedang keharmonisan yang nikmat kian lama kian indah mereka bina. Dapat interlokal dari Surabaya, hati Sheila jadi cemas bercampur gembira. Bagaimana tidak cemas? Kalau David sampai mengetahuinya, hubungannya dengan David sudah demikian intim. Malah ia sekarang sedang mengandung. Sementara itu, Markus datang dari rantau dengan cinta yang membara. Kalau tidak karena surat yang diterimanya beberapa hari yang lalu, tentu Sheila tidak akan menebak sejauh itu tentang suasana hati Markus. Markus secara tiba-tiba mengirimi surat kepada Sheila bahwa ia telah putus dengan gadis pilihan yang semula ia cintai itu. Katanya memang mereka tidak searah. Berita itu sangat mengejutkan Sheila sekaligus menyenangkan. Karena Markus seolah menyatakan penyesalannya atas keputusannya terdahulu. Markus juga menyatakan kalau ia sangat mencintai Sheila. Tapi karena terhalang hubungan persaudaraan sehingga menghalangi niatnya. Tak dapat terlukiskan betapa bahagia hati Sheila saat itu. Sampai ia tak lagi memikirkan David yang hampir setiap saat menelponnya. David selalu ingin menemui, makan siang atau pulang kerja. Tapi sejak menerima surat dari Markus, hati Sheila jadi gundah. Ia selalu ingin menyendiri. Kalau menolak ajakan David, alasannya tak jelas. Apalagi sekarang ia menerima berita itu. Kalau begitu, pastilah kedatangan Markus ke tanah air sudah beberapa hari. Buktinya, ia sempat mengajak mamanya putar-putar kota. Sekaligus mengajak adik-adik Sheila melancong. Tentulah orang tua Sheila sangat bersukaria karena bisa melihat Markus kembali. Apalagi Markus juga mengutarakan maksudnya untuk melamar Sheila. Pada hari itu juga, Sheila minta izin kepada atasannya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Markus beserta kedua orang tuanya di rumah Tante Luffy. Selalu bertekad agar David tidak mengetahui hal ini. Setidaknya, kalau ia datang ke kantor menanyakannya, ia harus kompak dengan teman-teman kerja. Tidak bisa sembarangan asal omong hingga bocor berita itu. Setiap gerak Sheila memang selalu diperhatikan Pak Thohir yang pertama-tama menerima Sheila bekerja di tempat itu. Kalau sekarang Sheila mau pulang dengan tiba-tiba, tentu sangat mengejutkannya. Apalagi tadi baru saja menerima interlokal dari Surabaya. Pak Thohir jadi agak cemburu. Diam-diam dia menaruh hati pada Sheila. Ada keluarga datang dari Surabaya, kata Sheila ketika Pak Thohir sempat menanyakan alasan pamitnya. Keluarga atau calon suami? Tanya Pak Thohir. Bapak, mana ada yang mau sama saya? Kata Sheila. Siapa bilang gak ada? Kalau ada, bagaimana? Kalau ada, tolong Bapak kumpulin dulu, kata gadis itu ketika berlalu meninggalkan pimpinannya. Pak Thohir hanya bisa menelan ludah melihat goyang pinggul Sheila ketika melangkah keluar dari ruangannya. Sheila memang sudah hampir 30, tapi kalau dibandingkan dengan usia Pak Thohir, tentu terpaut jauh sekali. Gadis itu sudah gemetaran saja ketika berada di dalam mobil. Pikirannya sudah melayang kemana-mana. Untung saja Andri yang biasa selalu menerima pesan cepat
menyusul sebelum Sheila melarikan mobilnya. Sheila pun segera membuka kaca mobilnya. "Ada yang ketinggalan?" tanya Sheila dari dalam mobil. "Ada, aku," jawab Andri. "Oh ya, kalau Mas David telepon, bilang kalau aku ada perlu keluar kota, gitu ya," kata Sheila. "Kembali ke kantor enggak?" tanya Andri memastikan. "Ya enggak, sudah siang begini," jawab Sheila. "Cuma begitu?" "Iya, terima kasih, sip." Segera Sheila menginjak gas hingga kendaraannya melompat lepas dari jalur parkiran menuju jalan raya. Diam-diam, ia merasa kasihan kepada David. Pemuda itu sudah beberapa hari tidak bisa menemuinya. Kalau memang mau kembali kepada istrinya, itu lebih baik. Sheila juga menyesal sudah merusak pagar Ayu Raya. Kalau memang niat Markus bersungguh-sungguh, kenapa ia tidak meninggalkan David saja? Rumah tantenya yang berada di kawasan Elizabeth sudah penuh dengan kendaraan roda 4 berletter L. Sheila benar-benar merasa deg-degan ketika melangkah masuk halaman rumah besar itu. Suara kendaraannya memang halus, sehingga tak mengusik orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Kalau tidak, tentu mereka sudah berhamburan keluar menyambut kedatangannya. Tapi justru karena tidak ada sambutan itu, Sheila merasa cemas. Jangan-jangan penghuninya tengah pergi. Kekhawatiran Sheila ternyata tidak terbukti. Karena begitu kakinya melangkah masuk, Bondan sudah melompat dari sisi pintu sambil menggertak. "Selamat siang, Sheila," kata Bondan dengan suara sangat keras. Sheila melangkah mundur, kedua tangannya dirapatkan pada telinga. Dan pandangannya matanya menebar ke sekeliling ruangan yang ternyata sudah dipenuhi orang. "Kamu terlalu, Bondan. Hampir saja aku mati jantungan." "Orang jantungan sekalipun, kalau hanya mendengar suaraku pasti tidak akan mati. Kecuali ia patah hati ditinggal kawin pacarnya, iya toh?" kata Bondan mengejek. "Semprul, siapa yang patah hati?" "Aku, tapi aku tidak jantungan," sindir Bondan. Sheila mau mengejar dan mencubit laki-laki muda yang baru duduk di bangku SMA itu. Sebenarnya ia malu datang ke rumah tantenya, karena sudah beberapa bulan ini ia bekerja di Jakarta tidak mau menengok ke sana. Dikira benci atau ada rasa tak enak, tapi Sheila bisa mengatakan kalau ia tinggal di perumahan milik perusahaan. Oleh karenanya, segera ibu Sheila menghampiri sambil menarik tangannya. Dari sinar matanya saja sudah terlihat oleh Sheila betapa ibunya ingin melontarkan sesuatu pesan kepadanya. "Kenapa pakai mengontrak sendiri segala? Kan di sini masih ada tantemu," bisik ibu Sheila. "Ku tidak mengontrak, perusahaan yang menyuruhku tinggal di mes perusahaan," jawab Sheila mencoba tutupi kesalahannya. Kalau saja ia berterus terang, sebenarnya ada ganjalan kenapa ia tidak mau tinggal di rumah tantenya. Malah ia tak pernah menengok atau mengabarkan. Masalahnya, ia tak mau didesak dan ditekan keluarganya agar buka mulut tentang Markus. Memang ketika itu Sheila mencoba melupakan Markus dengan menjalin cinta kembali bersama David. Kekecewaan yang pernah ditelan tak akan ia ungkapkan kepada orang tuanya. Karena itu hanya akan menambah penderitaan hatinya saja. Tapi kalau sekarang Markus kembali, tentu ia punya alasan sendiri. Kenapa ia pulang mendahului pemuda itu? Berarti tak seorang pun bisa mengetahui apa yang pernah terjadi antara Sheila dan Markus. "Tantemu akan sakit hati kalau tahu itu semua. Ibu bisa menerangkannya. Pekerjaan Sheila sangat sibuk." "Tak pernah libur?" tanya ibunya. Sheila tak bisa menjawab. Tapi ketika itu ia melihat tantenya datang dengan senyuman yang sama sekali tidak memperlihatkan kekesalannya kepada Sheila. Sudah lama Sheila, bagaimana dengan pekerjaanmu?" "Baru saja datang, maaf, Sheila gak pernah menjenguk tante." "Tidak apa-apa, aku tahu pasti kamu sangat sibuk. Tante senang sekali kalau kalian bisa berkumpul begini," kata tante Sheila yang kemudian mengejak Sheila masuk ke ruang tengah. "Tak pernah datang tidak apa-apa, tapi sekali datang pekerjaan sudah menumpuk. Hanya kamu yang pantas menyiapkannya, ayo," kata tante Sheila lagi. Makanan yang telah mereka siapkan memang terlalu banyak. Kali ini Sheila harus membantu Linda atau Niken melayani tamu yang datang. Siapa lagi kalau bukan keluarga Sheila sendiri dari Surabaya. "Jangan cemas, sebentar lagi juga datang. Adikmu kolokan, minta diantar ke latihan tari," kata tante Sheila lagi. Pasti yang dimaksud kali ini adalah seseorang yang selama ini memang ditunggu Sheila. Lantas saja hati Sheila menggeletar. Kiranya melayang hingga ke suatu tempat indah di Eropa. Tak pernah terlupakan olehnya betapa Markus selalu menyayanginya. Apa yang akan dikatakan Markus nanti bila ketemu dengan Sheila? Dan apa pula yang akan dikatakan Sheila kepada Markus setelah beberapa bulan mereka tidak pernah jumpa? Setidaknya sejak Markus memberi kabar akan pernikahannya. "Akhirnya terkabul juga doa ayahmu Sheila," kata ibunya. "Oh ya," ucap Sheila dengan ekspresi bingung.
Kalau tidak tentu kalian tidak akan dipertemukan di tanah air. Makanya jangan suka melawan orang tua. Loh, apa hubungannya? Sangkal Sela. Kamu dulu suka menolak kalau dijodohkan dengan masmu, kata ibunya sembari mempersiapkan makanan. Namanya juga masih keluarga, jawab Sela. Ayah dan ibumu kan sudah jelaskan semua. Tapi Sela belum bisa menyesuaikan diri. Sela masih merasa Mas Markus kakak kandung sendiri, kata Sela berbohong. Padahal sebenarnya malah Markus yang menolak ajakan Sela karena ia sudah punya pilihan lain. Sakit hati ini sempat mengguncangkan pelajaran Sela, sehingga ia lebih cepat memilih pulang ke tanah air daripada harus melihat Markus bersanding dengan gadis lain. Kamu salah sekali kalau menolak Markus. Dia sekarang sudah hebat. Begitu pindah ke Jakarta, langsung mendapat posisi penting di perusahaan penerbangan. Gajinya pun menggiurkan. Pokoknya pasti kamu akan bahagia hidup dengannya, kata Ibu Sela dengan mimik yang penuh rasa bahagia. Tantemu dulu juga pernah berpikir ke sana loh. Siapa sih yang tidak senang kalau punya anak angkat seperti Markus? Anak tante cuma 3, tapi semua kropos, kata Tante Sela. Tante bisa saja. Sungguh loh, iya kan Mbak Yu? Sela kalau dinasehati tidak pernah bisa menangkap, kata Ibu Sela. Iya deh, jawab Sela sembari mendongakkan kepalanya ke atas. Kalau dengan orang tua cukup bilang iya, itu sudah memuaskan. Apalagi kamu juga suka kan? Ucap Tante Sela dengan tatapan meyakinkan. Suasana dalam ruangan itu jadi kian semarak oleh hidangan yang disiapkan oleh masing-masing anggota keluarga tanpa harus mencari tenaga dari luar. Sedang acara itu memang telah direncanakan sebelumnya oleh keluarga Sela untuk menyambut kedatangan Markus. Beberapa menit kemudian, orang yang mereka tunggu memang datang. Markus yang kian gemuk itu lebih mirip dengan atlet angkat besi ketika keluar dari mobilnya. Begitu kakinya melangkah masuk, Sela sudah menggigil. Apa pula yang harus ia lakukan menghadapi orang yang pernah meninggalkannya itu? Sela, pekik pemuda itu ketika matanya bertatapan dengan wajah seorang gadis cantik yang berdiri di samping ibunya. Sela tak dapat menahan haru. Ia biarkan pemuda itu merangkulnya. Sudah lama datang, tanya Markus. Iya, aku menyesal membiarkanmu pulang. Ternyata aku tak dapat tinggal sendiri di sana tanpa kamu, kata Markus. Istrimu? Tanya Sela memastikan status Markus. Shh, shh, mereka tidak kau beritahu kan? Sela menggelengkan kepalanya, tapi senyuman mereka sempat berkembang. Kemudian Markus mengecup bibir yang mungil itu sedikit. Pemandangan yang sangat mengharukan itu memang jarang terjadi. Untung saja tak ada anak kecil yang hadir, sehingga tidak terganggu melihat adegan antara Markus dengan Sela. Malah ayah Sela tersenyum melihat anaknya begitu intim dengan tanpa harus menunggu komandonya. Begitu pula ibunya karena cita-cita mereka bisa terkabul. Akhirnya kedua suami istri dari Surabaya itu diantar pulang sampai Bandar Udara Soekarno-Hatta. Mereka bahagia melihat anaknya kembali rukun dengan Markus. Setidaknya kedua sejoli itu akan menetap beberapa saat di rumah tantenya, karena mereka sama-sama bekerja di Jakarta. Soal tante jangan khawatir. Aku dan Omu akan ke Malaysia lusa. Anak-anak akan ikut serta, jadi kalian bisa bebas tinggal di rumah ini kok, kata Tante Sela dengan penuh keyakinan. Tentu saja Sela dan Markus senang sekali mendengarnya, karena mereka bisa melakukan apa saja di rumah ini tanpa ada yang menghalangi. Betul kata tantemu Sela. Oh iya, kalian tentu akan keliling kota terlebih dahulu. Anggap saja si Markus turis asing, kata Om Tono. Tante mau kemana? Tanya Sela. Kok nanya aku? Aku jelas mau pacaran sama Omu. Sekarang kalian boleh pulang boleh tidak. Aku akan mengajak Om Tono ke Bandung. Sekarang? Tanya Sela dengan penuh kebingungan. Iya dong. Kalau begitu kami akan ke Bogor saja tante, kata Markus. Wah, romantis sekali. Tante, kata Markus malu-malu. Oke, kita berpisah sampai di sini saja ya. Memangnya tante tidak pulang? Ya pulang dulu, tapi entah besok entah nanti. Terima kasih tante. Sekarang Sela dibawa Markus memacu keluar dari lingkaran kota Jakarta. Markus kangen dengan kota Bogor yang sejak SMA ia tinggalkan. Bagaimana kamu bisa tinggalkan Helena, Mas? Katanya dia mirip aku. Malah wajahnya lebih cantik kan? Tanya Sela. Bagaimanapun juga selarku tetap orang timur. Rasanya memang aku sudah terbiasa dengan kamu, jawab Markus tanpa ragu-ragu. Jawab terus terang, jangan dibelok-belokkan. Dibelok-belokkan bagaimana? Aku berkata apa adanya, Sela. Tapi kita sudah terbiasa sekali. Kau sudah anggap aku sebagai adik kandung sendiri. Bagaimana mungkin cinta itu kau bangun? Entahlah, yang jelas sejak kedatanganmu ke apartemenku dulu, aku seperti telah menemukan air susu ibuku sendiri. Tiba-tiba aku jadi jijik melihat orang-orang kulit putih. Cuma itu alasanmu?
Tanya Sheila, ia berusaha memastikan jawaban Markus yang sesingkat itu. Bukan, kata Markus seakan malu mengutarakan isi hatinya. Sheila belum percaya kalau alasan Markus pulang ke tanah air hanya karena merasa dekat dengan Sheila. Dan hanya karena kulit Helena yang menjijikan itu, Markus membencinya. Itu tidak logis. Jadi, kenapa Mas Markus harus meninggalkan Helena? Ya, terlalu maju, pergaulannya terlalu bebas, terlalu agresif. Padahal aku tidak menyenangi wanita yang begitu mencolok keberaniannya terhadap lawan jenisnya. Kata Markus berusaha menjelaskan. Wah, kalau cuma begitu, aku juga terlalu berani sama laki-laki. Aku juga bebas bergaul. Apa itu tidak boleh? Pertanyaan Sheila kali ini benar-benar menyulitkan Markus untuk menjawabnya. Sheila sendiri memiliki karakter seperti yang disebutkan oleh Markus. Kalau kamu lain, aku sudah tahu sifat-sifat kamu sejak kita masih berkumpul. Tapi aku senang dengan sifat-sifat pacarmu itu, Mas. Hal itu tak jadi masalah. Kalau kamu senang, lakukan saja, kata Markus. Katanya kamu tidak suka karakter begitu. Kalau itu dimiliki Helena, aku memang tidak menyenanginya. Karena apapun yang dilakukan wanita barat selalu serius. Sedang kalau kamu, itu hanya bersifat sementara. Kalau keterusan? Enggak tahu. Yang jelas aku memang tidak menyukai Helena. Entah bagaimana, sejak aku melihatmu kembali, aku jadi selalu teringat kamu. Kata Markus sentimental. Yang benar. Sungguh Sheila, aku sangat mencintaimu. Sejak aku diberitahu ayahmu kalau aku hanya anak angkatnya. Ayahku sampai memberitahukan hal itu, tanya Sheila. Ya, karena ia khawatir kalau aku akan meninggalkanmu. Aku percaya kalau kedua orang tuamu sangat menyayangi kita. Aku sangat berhutang budi pula kepada keluargamu. Kata Markus mengenang masa lalu. Sheila hanya bisa memandangi mimik Markus penuh rasa kasih. Tapi Mas Markus sekarang sudah jadi orang hebat. Berkat perjuangan ayahmu, untuk itu aku harus membalasnya. Kau balas dengan apa? Masuk menjadi anggota keluarganya, atau resminya aku akan menikahimu. Kamu mau kan? Kata Markus sambil menoleh ke arah Sheila. Kenapa tidak? Jawab Sheila dalam hati. Sheila tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia membiarkan tangannya diremas-remas tangan Markus. Sesekali tangan itu merambat hingga lengan Sheila yang halus, dan kepala gadis itu direbahkan ke pundak kekar Markus. Sudah beberapa hari David tak dapat menemui Sheila, entah di kantor, di rumah maupun melalui telepon. Selalu David tidak dapat langsung menerima jawaban dari Sheila. Sampai di kantor, David hanya bisa melamun atau menebak-nebak apa gerangan yang terjadi pada Sheila. Teman-teman sekantor yang melihat gejala itu hanya bisa mencibir saja, karena mereka kebanyakan sudah tahu apa yang membuat David begitu. Malah teman perempuan banyak yang tidak simpati pada ulahnya. Sejak ia punya simpanan seorang gadis cantik bernama Sheila, ia kian jauh dengan istrinya. Dalam hati David juga suka bertanya-tanya, kenapa Sheila tak mau menerima teleponnya? Kenapa Sheila tak lagi bisa ditemui sepulang kerja? Malah beberapa teman kantor Sheila sengaja menutup-nutupinya. Apakah Sheila memang sengaja menjauhinya? Karena ia tak mau menyakiti hati sahabat karibnya itu. Tapi bagaimana dengan janin yang sekarang ada di rahimnya? David benar-benar merasa berdosa kalau tidak sampai bertanggung jawab dengan kehadiran bayi itu. Karena kalau bukan karena David, tentu gadis itu masih suci. Sekali lagi, David merasa bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia kemudian meraih tangkai telepon lalu memijit tombol nomor telepon kantor Sheila. Halo, dengan kantor Silver Plaza, tanya David memastikan. Iya betul, bisa bertemu dengan Sheila. Ibu Sheila maksud saya, kata David. Maaf, dari siapa? Dari David temannya. Beliau sedang sibuk, bagaimana kalau Bapak menghubungi lain waktu saja? Mungkin beberapa menit lagi, kata operator telepon di kantor Sheila yang selalu menjawab begitu. Beberapa menit lagi sampai David bosan menelepon tak juga bisa berhubungan dengan Sheila. Ia pun sampai malu mendengar jawaban dari operator yang mengenal suaranya. Tapi David tetap tidak putus asa. Ia kembali memutar nomor dan menghubungi rumah Sheila. Kalau yang menjawab babunya, paling tidak pasti babu itu tahu kemana majikannya pergi. Halo? Ya, dari siapa ya? Saya berbicara dengan siapa ya? Dengan Tuan David. Nona Sheila kemana? Oh, Tuan David, Nona Sheila sudah 1 minggu ini tidak pulang, tapi kemarin menelpon. Menelpon apa? Katanya saya tidak boleh menerima tamu siapapun. Dari mana Nona Sheila menelpon? Tanya David dari seberang telepon. Saya tidak tahu, Den, kata pembantunya. Selama kepergiannya tidak pesan apa-apa kepadamu. Pesan sama saja agar saya tidak memperbolehkan siapa saja masuk ke halaman rumah. Baiklah, kalau begitu nanti kamu katakan kepadanya kalau Tuan David menelpon. Kata David sambil menutup gagang telepon, lalu kembali lagi tubuhnya dihempaskan ke sandaran kursi di belakang mejanya.
Kalau sudah begini, David benar-benar tak mempunyai gairah. Sementara itu bayangan wajah Sheila tak dapat ia hilangkan begitu saja. Semakin ia banyak melamun, wajah yang cantik dan penuh pesona itu kian dekat di pelupuk matanya. Raya sudah kehabisan akal untuk mempertemukan hati David dengan hatinya. Ia sudah tak bergairah lagi untuk membenci atau mencaci Sheila. Karena posisinya memang sudah tak seimbang lagi dibandingkan dengan Sheila. Untuk itu hanya tutur kata yang lembut serta kesabaran semata yang bisa ia lakukan sekedar untuk menghibur Lara. Mungkin David akan sadar bila menemukan istrinya bertutur lemah lembut seperti yang pernah dikatakan Okta kepadanya. Atau pelajaran yang paling berharga baginya adalah ketika David lebih banyak menirukan sikap Sheila kepadanya. Itu lebih baik. Kalau memang David tak mau lagi pulang ke rumahnya, Raya hanya bisa menyerahkan diri saja kepada Tuhan. Ia tidak menutup apa-apa. Karena mungkin itu cobaan dari Tuhan, ia terus berdoa agar suaminya bisa kembali. Seperti malam-malam sebelumnya, Raya tak pernah mau memejamkan mata sebelum suaminya pulang dan makan hidangan yang telah disiapkan. Tentu David akan lapar dan minta dibuatkan susu hangat pada malam yang dingin begitu. Maka Raya juga sudah menyiapkan susu panas untuk suaminya. Tapi malam itu memang lain. David pulang bukan cuma tidak menegur, melainkan malah sempoyongan. Karena itulah Raya langsung memapa pundaknya dengan kedua tangannya, membawa masuk ke dalam. Tapi apa yang didapatkan dari tindakannya itu? Yang malah kena tampar dari David. "Minggir kau," kata David yang mulutnya berbau minuman keras itu. Raya sempat terjatuh ke lantai, tapi ia tahu kalau kekuatan suaminya sudah mengendur, sehingga ia memerlukan pertolongan yang prima. "Diribarkan?" tanyanya. Sudah sana, jangan dekati aku, kubunuh nanti," kata David sambil sempoyongan mencoba menerkam Raya. Raya sendiri sadar kalau suaminya sedang mabuk. Segera ia ke dapur membuka kulkas, lalu ia membuat air asam. Tapi baru beberapa langkah dari pintu, tubuh David sudah ambruk ke lantai. Kala itulah Raya cepat menghampiri dan mencengkramkan telapak tangannya ke tengkuk suaminya. Lalu menekan bagian itu hingga David muntah-muntah. Tak peduli lagi bagaimana air dan makanan yang keluar dari mulut David membasahi lantai. Tapi ia tetap membijit dan merawat David dengan penuh kasih sayang. David muntah. Raya terus memijit-mijit tengkuk suaminya. Setelah menuangkan isi perut suaminya ke lantai, Raya membawa David masuk ke dalam kamar. Lalu ia bantu David naik ke atas ranjang. Raya kemudian membuka sepatunya, kemudian jas dan pantalonnya. Ia kemudian mengenakan kimono di tubuh David, lalu membersihkan lantai yang penuh muntahan David. Ia menduga pastilah suaminya pulang dari bar, bersenang-senang dengan Sheila. Tapi Raya tak lagi peduli dengan hubungan itu. Yang penting David masih mau pulang ke rumah mereka. "Minum air asam hangat, Mas," kata Raya sambil mengangkat kepala suaminya ke pangkuan. David berusaha menolak, namun karena tubuhnya sudah lemas, maka ia biarkan Raya meneguhkan air asam ke mulutnya. Melihat suaminya telah tenang tidur, Raya merasa lega. Sekalipun apa yang ia sediakan untuk makan malah masih utuh. Mungkin lebih baik kalau David dalam kondisi mabuk daripada sehat. Karena jika dalam kondisi sadar, ia tentu kelihatan menjengkelkan dan menyakitkan hati bila mengucapkan kata-kata. Pagi harinya, Raya sudah menyiapkan sarapan. Sebenarnya ia kurang tidur setelah merawat David hingga beberapa puluh menit. Tubuhnya pun ia harus bangun menyiapkan air hangat, nasi goreng dan telur setengah matang untuk suaminya. Apa yang dilakukan Raya mirip pembantu. "Mana tasku?" tanya David setelah selesai merapikan pakaiannya di depan kaca cermin. Tanpa menjawab, Raya langsung mengambilkan tas dari dalam rak seperti biasanya, lalu memberikannya kepada David. Kemudian David memeriksa di dalamnya, tapi beberapa detik kemudian ia jadi marah-marah memanggil David. Mana amplopnya?" tanya David dengan suara keras. Amplop apa?" "Pokoknya jangan macam-macam. Ayo, mana amplop itu?" "Aku tidak tahu, Mas. Dari kemarin kamu mabuk. Aku tidak pernah membuka tas itu, apalagi menggeledahnya," kata istrinya. Kamu jangan main-main. Ayo, kau kembalikan atau tidak?" tanya David sambil melangkah mendekati istrinya. "Aku tidak tahu, sungguh. Coba keluarkan semua isinya. Jangan main menuduh orang dulu." "Aku bersungguh-sungguh, Raya. Cemburu boleh saja, tapi jangan cemburu buta. Amplop kantor juga kamu sikat," kata David lagi. "Aku tidak tahu," kata Raya hampir menangis. Ketika itu David mundur, direnggutnya kembali tas kulit yang tadi diletakkan di atas meja. Kemudian ditumpahkannya semua isinya ke atas meja. Ketika itulah ia melihat sepucuk amplop surat berwarna merah jambu. Raya juga melihat amplop surat yang segera dilipat suaminya. "Surat Sheila kan?" "Surat siapa saja? Kalau memang sudah ngebet, kawin saja."
Tidak usah kau suruh, aku memang akan mengawininya. Tapi ceraikan aku dulu. Aku tidak mau dimadu. Aku pasti akan menceraikanmu. Sekarang, tak Raya. Tunggu saja tanggal mainnya, kata David dengan nada mengancam. Aku akan pergi dari rumah ini, kata Raya sambil melangkah masuk ke dalam kamarnya. Dikeluarkannya seluruh pakaiannya dari dalam lemari, kemudian disiapkannya sebuah koper kulit di atas ranjang. Ia menangis ketika mengeluarkan isi lemari itu. Sedang David tak mau peduli. Ia langsung menstarter kendaraannya hingga melaju meninggalkan rumah. David benar-benar telah hanyut ke dalam pikiran iblisnya. Bayangan wajah Sheila tak bisa ia lepas dari pelupuk matanya hingga setiap saat membuatnya mabuk kepayang. Terlebih sejak ia tak bisa bertemu dan berbicara dengan gadis itu. Kalau memang Sheila sudah bosan dengan David, tentu ia akan memberitahu. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? David benar-benar penasaran untuk bisa menemukan Sheila hari itu juga. Hingga laju kendaraannya yang seharusnya sudah sampai di depan kantor, ia putar kembali ke arah kantor Sheila. Ia sengaja tidak masuk kerja hanya untuk mencari informasi tentang Sheila. Setidaknya, ia bisa mendapat jawaban yang benar dan langsung dari kantor gadis itu. Siapa tahu Sheila memang sudah pindah dari kantornya dan pindah ke kantor cabang di kota lain. Untung saja David cepat ingat pada salah seorang relasinya yang juga bekerja pada kantor perusahaan Sheila, Tohir, nama laki-laki itu. Ingat nama itu telah membuat David lega. Karena dengan bekal nama itu ia akan mudah menanyakannya pada resepsionis tanpa harus menyinggung soal Sheila. Mungkin saja resepsionis yang dimaksud mengenal suara David, tapi ia tak pernah berjumpa langsung dengan pemuda itu. Sehingga ketika mereka saling berhadapan, satu sama lain tak saling mengenal. Selamat pagi, jawab gadis penjaga pintu itu dengan ramah. Bisa bertemu dengan Pak Tohir. Di lantai 6, Anda tulis nama, nomor KTP dan Anda bisa ambil kartu tamu, kata gadis itu mempersilahkan David. David kemudian menukarkan KTP-nya dengan kartu tamu yang dipasangkan di saku kemejanya. Tugas kantor itu kemudian menunjukkan tempat di mana Pak Tohir berkantor. David berdoa agar Pak Tohir berkantor satu ruangan dengan Sheila, agar ia bisa bertemu secara tidak langsung atau sengaja mengajaknya bicara. David bersyukur karena ia bisa menemukan sendiri nama rekannya di kantor itu. Setidaknya harapannya besar untuk bisa berjumpa dengan Sheila tanpa harus melalui prosedur yang menjengkelkan. Ketika keluar dari lift, petugas yang mengantarkan David segera menunjuk koridor di mana terdapat papan-papan yang bertuliskan bagian-bagian ruangan kantor tersebut. Tanda jam itu, Pak, kata petugas itu kepada David. Laki-laki berjas hitam itu pun mengayunkan langkahnya menuju papan yang bertuliskan General Manager. Kalau Tohir berkantor di situ memang tepat, karena David mengenalnya sejak lama, setidaknya sejak ia keluar dari kampus, tak lagi ketemu dengan Tohir. Sehingga ketika mereka beradu pandang di dalam ruangan itu, Pak Tohir sangat terkejut. Kedua tangan itu secara refleks terentang dan mendekap tubuh David. David, Mas Tohir, bagaimana kamu tahu kalau aku berkantor di sini? Kebetulan saja aku cari dalam buku telepon. Ayo masuk, kata laki-laki berkacamata itu mempersilahkan David mengikuti langkahnya memasuki sebuah ruangan tamu yang cukup mewah. Kamu sengaja mencariku, bagaimana istrimu? Baik-baik. Aku memang sengaja mencarimu. Ada lowongan gak? Maksudmu pekerjaan di sini? Ada lowongan untukmu. Tapi di kantor ini tidak menyediakan cukup gaji untuk seorang insinyur sepertimu. Kalau mau gadis-gadis banyak sekali, kata Pak Tohir menggoda David. Wah, kamu bisa saja. Kamu belum kawin ya? Kebetulan belum. Habisnya kalau naksir cewek tidak pernah ada yang mau denganku. Apa karena usiaku yang sudah tua? Kata Pak Tohir sambil melirik ke arah Sheila. Begitu pula mata David yang juga mengikuti arah kerlingan Tohir. Hati David bergetar sangat kencang ketika melihat mata Sheila juga menatapnya. Kali ini tak melihat senyum di bibir gadis itu. Malah pandangan matanya pun dipalingkan ke samping. Sehingga David kehilangan konsentrasi berbicara dengan Tohir. Aku hanya ingin tahu alamatmu sekarang. Sekalian nomor teleponnya, nanti ikut tukar dengan kartu namaku, kata David sambil membuka tasnya. Sedang Tohir hanya membuka laci meja dan mengeluarkan setumpuk kartu nama yang memang sudah disediakan untuk relasinya. Kalau cuma itu banyak sekali, ini sekalian dengan alamatnya, mau kan? Tanya Tohir sambil mencolek lengan temannya, lalu ia kembali melirik ke arah Sheila yang kini sama sekali tidak memandang ke arah mereka. Malah beberapa saat kemudian Sheila beranjak dari kursi kerjanya menghampiri Pak Tohir. Mau kemana Nona Manis? Tanya Pak Tohir menggoda. Sekalipun keberaniannya itu hanya meledak bila ia ditemani oleh teman sejenis. Tapi kalau sendirian, jangankan menggoda, melirik pun tak berani. Ada keperluan sebentar, Pak. Kembali lagi kan?
Tentu, ada keperluan dengan keluarga, kata Sheila. Kemarin Mbak Sheila sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Anak buah kelabakan menggantikan Mbak. Bulan depan kita mulai ketat lagi loh. Ada kontrak dengan perusahaan asing, kata Thohir lagi. Tapi Sheila tidak menyahut. Ia cukup mengangguk lalu pergi meninggalkan mereka. Sudah siang juga ya, kata David ketika melihat arloji di tangannya. Mau kemana? Biasa mencari sesuap nasi, kata David berkelekar. Kita kan belum ngobrol-ngobrol. Aku nanti ke rumahmu. Awas ya, kalau di rumah sudah ada Bojo. Kalau ada kenapa? Berarti kamu bohong dan kelakuanmu di kantor pasti kuadukan pada istrimu. Mengancam nih Kalau memang kamu melapor, lapor saja. Aku tidak takut. Paling juga disuruh kawin sama wanita tadi. Cantik menurut kamu? Mana aku tahu, aku belum begitu jelas kok. Oke, aku pergi dulu mas. Lain kali saja aku akan kemari lagi, kata David beranjak dari kursi, sedang Thohir mengikuti sebentar sampai di pintu. Ketika David keluar dari lift lantai dasar, ternyata Sheila sudah menunggunya di sana. Matanya memandang David dengan haru. David pun tersenyum penuh kerinduan. Sheila, kemana saja kamu sama ini? Di rumah, jawab Sheila sekenanya. Aku tak pernah menemuimu. Salahmu sendiri. Tapi aku sudah sering ke rumahmu. Pembantumu bilang kamu sudah beberapa hari minggat. Pasti ada yang tidak beres, kata David. Sheila hanya senyum-senyum saja menanggapi ucapan David. Kemarin aku ke Bandung, ada keluarga yang pindah ke sana. Ke Bandung? Kenapa kamu gak beritahu aku? Aku terlalu sibuk, sekarang mau kemana? Aku sudah izin kok. Kita jalan-jalan saja. Ayo, kamu sendiri kenapa tidak kerja? Ya Sheila. Kamu kayak gak tahu perasaanku saja. Gara-gara kamu, aku jadi malas bekerja, kata David sambil menarik lengan Sheila ke mobilnya. Bagi Sheila tentu saja sangat senang. Karena ia bisa membawakan dua watak yang berbeda dalam menghadapi dua laki-laki yang berbeda pula. Kalau David masih mau, tak jadi masalah, ia punya hubungan dengan Markus. Mungkin memang jatahnya kalau dulu Sheila sempat kehilangan kedua lelaki yang dicintai. Gara-gara aku, wah gawat dong. Memangnya aku kenapa? Kau cantik dan aku sangat mencintaimu. Lagu lama, kata Sheila sambil menyandarkan kepalanya di pundak David. David yang sudah beberapa hari tidak ketemu Sheila tentu saja merindukan suasana seperti itu. Dalam sekejap saja kendaraan yang membawa mereka telah melintas di jualan bebas. Musik yang didendangkan dalam mobil memang tak seiring dengan suasana hati mereka saat itu. Karena mereka sama-sama senang musik beraliran keras. Sedang suasana hati mereka saat ini sedang dilanda asmara. Siapa yang datang ke Bandung? Tanya David menyelidik. Kakak misanku. Si Markus itu. Kau masih ingat saja orang yang pernah kuceritakan? Ya tentunya dia sekarang sudah punya anak dengan orang bule itu kan? Kau mesti menemuinya, karena dulu kamu kan mau dinikahinya. Loh, kok kamu jadi lebih pintar dari aku? Memangnya Markus itu apamu? Yang punya cerita kan aku. Oh iya, kalau begitu sekarang ceritakan kepadaku tentang Markus. Ya kamu sempat melupakanku. Aku tidak pernah ketemu dengan Markus dan tidak pernah bisa melupakanmu. Aku ke Bandung bukan untuk menemui Markus, tapi salah seorang keluargaku. Kemarin siang saja aku mengantar ayah dan ibuku ke bandar udara. Kamu tidak bilang aku. Hubungan kita belum resmi dan kedua orang tuaku tidak senang melihatku gandeng dengan suami orang. Maksudmu, aku segera menceraikan Raya? Aku tidak bilang begitu. Bagus, tapi aku sudah merencanakannya. Aku pasti menceraikannya, Sheila. Kalau tidak, bagaimana dengan cinta kita? Jangan bicarakan itu dulu. Kenapa? Kamu tidak senang mendengarnya. Katanya kamu ingin kita segera menikah dan kamu tidak mau dimadu. Kalau aku tidak segera menceraikannya, bagaimana mungkin kita bisa menikah? Ya, tapi aku tak senang mendengarnya berulang-ulang. Sekarang kita masih bisa bersenang-senang. Iya, tapi kamu nanti pasti akan mendesakku lagi, Sheila. Itu pasti. Tapi kamu kan bisa menyimpannya. Dan kalau memang kamu sudah melaksanakan, baru kita lakukan apa yang kita cita-citakan. Bukan hanya janji melulu. Ya, aku tahu. Tapi kau tidak marah kan? Kenapa harus marah? Kedua sejoli itu akhirnya sampai juga di Binaria. Mereka melepas segala kerinduan yang telah lama mereka simpan. Ombak yang mendembur membelai-belai pasir putih, membuat dada mereka saling berdegup kencang. Sheila berlari kecil setelah melepas sepatunya. David mengejar dengan melipat ujung celana panjangnya hingga lutut. Kemudian mereka berkejar-kejaran, tapi Sheila menjauhi laut dan bergabung dengan beberapa pohon kelapa yang merebah. Di sanalah ia terjebak dalam pelukan David. Kau mesti katakan, kenapa kau sengaja menjauhiku beberapa hari ini? Bukan karena kesibukanmu tentunya, David mendesak. Kenapa kau selalu menanyakan itu?
Yang penting hatiku tidak untuk siapa-siapa kok. Hanya untuk Mas David, kata Sheila. Wajar dong kalau aku selalu mencemburuimu. Aku senang, aku bahagia. Sheila, akhirnya kita bisa kembali bersatu. Memang Tuhan telah menjodohkan kita sejak dalam kandungan. Hanya kita saja yang tidak tahu. Atau memang garis hidup kita melalui sisi lain. Kira memang begitu, Mas. Oh iya, aku tahu. Kau masih punya tante di Tebet kan? Loh, kamu tahu dari mana? Dari Raya, namanya Tante Luffy. Kemana dia sekarang? Ke luar negeri. Nah, kalau kamu ingin tahu banyak, tanya saja sama Tante Luffy. Tentang kepergianmu ke Bandung itu? Ya, apa saja, biar kamu puas, kata Sheila. Aku percaya, tapi kalau kita sudah menyatu, apapun yang kita hadapi akan menjadi beban berdua, betul kan? Kita makan dulu yuk, aku sudah lapar nih. Ayo, kata David setelah lebih dulu bibirnya mendarat di pipi dan bibir mungil milik Sheila. Kedua sejoli itu seperti tak pernah bisa terpisahkan saja, bergandengan menyisir pantai, kemudian masuk ke Pondok Putri Duyung. Kalau sudah di samping Markus, Sheila bisa melupakan David sepenuhnya. Kita mau kemana? Kemana kau mau? Ke puncak saja ya. Sebenarnya aku sudah bosan, tapi kalau kamu mau, oke. Kita cari yang pemandangannya indah, yang sisi belakangnya tebing terjal seperti dalam karangan Abdullah Rahab. Ngeri, bisa-bisa kita kemasukan setan penunggunya. Biar lebih hangat, kalau nggak ada setan, kita hanya berdiam diri. Kita akan kehilangan nafsu. Bercanda nih. Beneran juga nggak apa-apa. Kamu nggak takut setan? Takut sih enggak, cuma terkencing-kencing kalau melihat. Sudah pernah? Sudah. Yang benar. Rupanya kayak apa? Ganteng. Sekolahnya juga tinggi. Wah, setan juga sekolah. Setan apa itu, Sheila? Kalau kamu pengen lihat, sekarang dia juga ikut kita. Yang benar. Kamu piara tuyul ya? Ya, sejenis itu. Kalau kamu pengen lihat, gampang. Ingin gak? Pengen sekali dong. Bagaimana sih caranya? Lihat tuh kaca spion, kata Sheila sambil menunjuk kaca spion yang mejeng di sisi kanan setir Markus. Pemuda itu tertawa cekikikan sambil tangan kirinya mencubiti lengan Sheila. Begitu pula Sheila, mereka tertawa cekikikan sangat jenaka. Rasanya aku ingin hidup 1000 tahun lagi kalau bisa berdua denganmu terus begini, Sheila, kata Markus. Bohong. Helena buat apa? Tanya Sheila mendesak. Aku tak suka dengan wanita barat. Kenapa? Kenapa? Karena mereka berpikiran maju sehingga Mas Markus tidak bisa sewenang-wenang begitu. Bukan karena itu. Habis karena apa? Keringatnya asem. Emangnya keringatmu wangi? Oh, jelas. Mau coba? Kata Markus sambil menyodorkan lengannya dengan posisi ke atas, sehingga ketiaknya bisa terbuka dan menghadap ke wajah Sheila. Sheila menjerit sambil menutup hidungnya. Lihatlah Sheila, indahnya pemandangan itu, kata Markus sambil menunjuki bukit yang memagari kota kecil Cipanas. Bunga warna-warni yang menjadi benteng sepanjang jalan berkelok memang hampir menutupi mata pengunjungnya dari kengerian yang sebenarnya mereka tengah lintasi. Ingat kampung? Tanya Sheila tiba-tiba. Iya, aku pernah mengajakmu camping waktu itu. Kurasa hanya aku yang mengajak adiknya ikut camping semasa remaja. Waktu itu kamu baru kelas 6 SD kan? Iya, dan Mas Markus baru kelas 1 SMA. Tapi waktu itu kamu sudah besar. Teman-teman perempuanku saja sampai cemburu melihatmu. Habisnya antara kita tidak ada kemiripan. Cemburu mereka memang beralasan, kata Sheila. Karena akhirnya kita memang berduaan. Bukan. Jadi kenapa? Karena aku cantik. Wow, GR nih Kedua insan itu kembali tertawa, membelah keheningan. Jalur yang mereka lalui telah jauh terpisah dari keramaian jalan. Karena Markus memang mencari lokasi villa yang letaknya agak lain. Dia tahu bagian bukit yang ditumbuhi pinus serta dekat dengan sungai kecil. Kita akan ke Taman Eden, Sheila. Jauh sekali, ngeri ah. Kenapa ngeri? Kan ada aku. Percaya. Akhirnya kendaraan yang mereka kemudikan tiba juga ke halaman sebuah villa yang cukup mewah. Jalannya saja mendaki dan berkelok setelah lebih dulu melintasi hutan pinus tak begitu luas. Cuma saja di sana Sheila tak memandang ada bangunan lain kecuali villa yang mereka tuju. Seperti rumah dalam dongeng saja. Benar juga apa yang terbayangkan Sheila. Villa itu mengerikan. Dari teras yang bertengger di ujung halamannya saja sudah membuat Sheila merinding. Terutama pilar-pilarnya yang besar dan ruangan tamunya yang cukup luas. Markus memang tidak pernah menginjak wilayah itu, tapi ia sudah terbiasa menginap di tempat-tempat sekalipun ia punya hobi renang. Bisa renang? Tanya Markus. Sheila menggeleng, keduanya kemudian masuk sebuah kamar yang telah tersedia sebuah ranjang besar. Sheila sudah bisa menduga apa yang akan dilakukan Markus mengajaknya kemari.
Tapi justru itulah yang ia agak cemas. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi gelisah. Aku akan beli rumah seperti ini kalau kita sudah menikah nanti. Kau tahu berapa dolar aku sudah mengumpulkan uang? Stella tidak menyahut. Ya, jadi tidak enak bicara. Tangannya seperti terusik untuk meraba perutnya, dan bayangan wajah David pun mulai muncul silih berganti dengan Markus. Aku sudah menabung lebih dari 100 ribu dolar, Stella, dan semua itu hanya kuperuntukkan padamu. Di perusahaan yang sekarang kuemban, aku digaji 5.000 dolar. Tapi aku tak pernah melupakan jasa ayahmu. Bagaimanapun juga, aku bisa begini karena beliau. Kata Markus lagi, tapi Stella sama sekali tidak menyahut. Pikirannya kian kalut dan pedih. Ia takut akan terjadi sesuatu yang menghancurkan hubungan mereka berdua. Sebaliknya, Markus sama sekali tidak pernah merasakan apa-apa. Ia menganggap cintanya kini adalah cinta sejati, dan itu harus direalisir dengan pernikahan. Kenapa diam, Stella? Kau marah padaku? Maaf, kalau kata-kataku menyinggung perasaanmu. Maksudku, aku tidak mengungkit-ungkit jasa ayahmu. Sehingga cintaku kau anggap sebagai balas jasa. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, Stella. Karena aku sudah tahu siapa kau. Sejak kecil, aku yang merawat dan mengawalmu. Itulah sebabnya aku tak bisa memberikan cintaku kepada orang lain. Lebih dari itu, aku tahu sekali siapa dan dari mana kamu. Kau tetap adalah gadis suci yang kudambakan, Stella. Stella sama sekali tidak melarang dan melawan ketika Markus sambil berkhotbah menggerayangi tubuhnya. Perlahan-lahan Stella sudah tenggelam dalam pelukan Markus di atas ranjang itu. Markus sudah tak dapat mengendalikan hawa nafsunya lagi ketika matanya memandangi wajah cantik Stella. Bibirnya yang merah dan mungil itu memesonakan, mengandung sejuta impian bagi lelaki yang menikmatinya seperti Markus saat ini. Napas mereka sudah memacu kencang secepat jantung yang berdegup, dan bila angin pegunungan mulai berhembus, Markus sudah lupa. Tangannya sudah menjelajah hingga ke seluruh permukaan tubuh Stella, kecuali satu. Stella tersadar dari lamunannya ketika matanya membeliak memandangi tangan Markus mulai melepaskan selembar kain yang masih menutup bagian tubuhnya yang terlarang. Ketika itulah ia mendorong tubuh Markus sekuat tenaga. Lalu ia beringsut ke tepi ranjang sambil membekap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Stella menangis sesenggukan. Maafkan aku, Stella. Aku tidak bermaksud menodaimu sekarang. Stella tidak menjawab sepatah kata pun. Tapi ia juga tidak beranjak untuk menutup kembali tubuhnya yang tak tertutupi selembar benang pun. Hanya saja tangisnya yang kian menyesakkan napasnya membuat Markus salah tingkah. Stella, pakailah kembali. Aku akan keluar. Kata Markus sambil menutupi tubuh Stella dengan selimut. Sedang ia sendiri berjalan keluar meninggalkan Stella sendirian menangis di dalam kamar. Stella menangis bukan karena tidak mau dinodai Markus. Justru ia merasa telah ternoda sebelum Markus mengetahuinya. Lalu apa yang bisa diperbuat kalau Markus akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya ia sudah tidak perawan lagi? Malah sekarang dalam rahimnya sedang hidup seorang bayi turunan dari David. Sungguh mati. Ia menangis karena menyesal telah menyerahkan semua kepada David. Sedang orang yang paling ia cintai ternyata kembali untuk memenuhi janjinya. Justru pada saat Stella telah kehilangan segalanya, itulah yang membuat Stella gelisah dan cemas.